Keretakan rumah tangga beauty influencer Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf ternyata bukan isapan jempol belaka. Ya, wanita bernama asli Lulu Farasya itu sudah secara resmi melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 12 September 2025. Dan menurut informasi yang disampaikan oleh Humas, sidang perdana perceraian Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf akan berlangsung pada 24 September 2025. Menariknya, setelah rumor perceraian Tasya Farasya mencuat, tak sedikit netizen yang ramai-ramai menguliti tabiat buruk suami Tasya Farasya yakni Ahmad Assegaf. Meskipun Tasya Farasya belum mengungkapkan terkait alasan atau penyebab dirinya melayangkan gugatan cerai, muncul spekulasi liar bahwa perceraian Tasya Farasya diduga disebabkan terkait nafkah, dugaan perselingkuhan, hingga dugaan menilap uang senilai miliaran rupiah. Sementara, saat ini Tasya Farasya masih memilih untuk bungkam dan mematikan media sosial pribadinya. Dan untuk mengetahui sederet fakta terkait itu semua secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta viral terkait perceraian Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf. Versi Cumi Top 5. Tasya Farasya resmi melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya Ahmad Assegaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 12 September 2025. Informasi tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh Humas DD Rika Nur Hasanah. Ya, berdasarkan informasi yang disampaikan, sidang perdana perceraian Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf akan digelar pada 24 September 2025. Lantas, seperti apa informasi yang disampaikan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait gugatan cerai yang dilayangkan Tasya Farasya terhadap Ahmad Assegaf? Ada perkara yang masuk cerai gugat ke Agama Jakarta Selatan. Inisialnya LFT. Tergugatnya AS. Kami tidak bisa menyebutkan namanya secara lengkap. Daftarnya tanggal 12 September 2025. Permohonannya gugatan cerai aja? Gugatan cerai. Kalau judulnya cerai gugat. Sidang perdananya tanggal 24 September 2025. Jadi masih baru dipanggil untuk sidang pertama. Baru dipanggil untuk sidang pertama. Nanti selanjutnya ya itu persidangan selanjutnya, tahapan berikutnya. Kalau untuk isi gugatan kami tidak bisa menyampaikan. Hanya itu aja yang batas kami sampaikan, hanya tentang prosedur sama tahapan persidangan. Kalau untuk isi gugatannya kami tidak bisa sampaikan. Saat ini belum terkonfirmasi secara valid terkait alasan dan penyebab Tasya Farasya melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya Ahmad Assegaf. Namun, beberapa waktu lalu, Tasya Farasya terciduk memposting ulang sebuah unggahan yang menyinggung perihal nafkah. Haram hukumnya suami melakukan ini. 1. Suami tidak memberikan nafkah sehari saja kepada istrinya. Hukumnya haram, kecuali istri ridho. 2. Meminjam uang istri wajib membayar, mengambil uang istri haram hukumnya. 3. Kewajiban suami menafkahi bukan diberi. 4. Jika istrimu membantumu mencari nafkah, maka kamu tidak boleh memakai uangnya sepeser pun tanpa dia beri, haram hukumnya. Ya, unggahan tersebut sontak dianggap netizen sebagai sinyal keretakan rumah tangga sang beauty influencer tersebut. Jadi nafkah itu bisa nafkah lahir dan batin. Salah satu tidak diberikan, itu bisa jadi alasan untuk jadi dasar untuk perceraian. Itu hukumnya penelantaran. Itu juga bisa dipidana. Jadi bisa dilaporkan dan ancaman hukumnya juga sekitar 1 tahunan.
di tengah isu perceraian Tasya Farasya. Media sosial dihebohkan dengan komentar-komentar netizen yang mengaku menjadi saksi mata yang melihat tingkah laku suami Tasya Farasya yakni Ahmad Assegaf. Komentar tersebut kemudian berkembang menjadi rumor dugaan perselingkuhan karena Ahmad Assegaf diduga pernah jalan bersama wanita yang dipastikan itu bukan Tasya Farasya. Pernah ketemu suaminya pas lagi nginep di salah satu kos elit di Jaksel. Suaminya lagi cari kos elit for friend katanya sama resepsionis tapi di mobil sama satu cewek. Not Tasya. Hopefully hanya berita palsu. Tak hanya itu, komentar tersebut kemudian disautkan oleh netizen lain yang juga pernah melihat Ahmad Assegaf diduga tengah menggoda wanita lain. Dulu ayah kuliah di Tebet, ada namanya tempat sisa Arab gitu. Tiba-tiba ada Ahmad duduk depan meja kita, terus waitress ding dengan pesanan kita, tahu-tahu, Kak boleh minta nawaga. Ingat banget wajah Ahmad masa mesem jijik gitu. Hotel resto sekitar Tebet, dah banyak YG paham soal si Ahmad ini. Klarifikasi isu perceraian dong. Udah gak klarifikasi gue tahu yang ngehayal siapa, yang bikin cerita siapa. Klarifikasi isu Apa? Suami Tasya Farasya selingkuh. Siapa yang emang yang bikin? Nggak tahu. Ya udah, nggak usah diklarifikasi, tidak tahu yang buat. Itu berita dari mana, siapa, ada apa, alasannya apa, kan nggak ada. Bye bye. Ya, dia harus doakan terus suaminya itu dapat hidayah kembali kepada dia. Kalau dia masih cinta, dia bersabar. Kalau udah enggak, dia memang ada pilihan lain ya. Perceraian itu adalah solusi dalam Islam. Perceraian itu bukanlah sebuah maksiat, bukan sebuah dosa, maka tidak ada hubungan dengan dosa. Perceraian itu halal. Kalau halal berarti bukan sebuah kesalahan. Jadi Islam itu memuliakan wanita. Kalau wanita tadi memang sudah terzalimi, tersakiti, maka dia berhak untuk menuntut cerai. Silakan. Kalau memang itu tidak membahagiakan pernikahan, silakan berpisahlah karena Allah gitu. Selain rumor dugaan perselingkuhan, media sosial juga dihebohkan dengan rumor Ahmad Assegaf terlilit hutang hingga menilap uang senilai miliaran rupiah. Mau ngasih tahu juga, dari pas awal nikah, suaminya Tasya ini utangnya bener 23 M dan itu plus-plus ya, karena ada di ban lain juga. Setahu aku, 23 M itu di satu ban. By the way, orang-orang marketing ban pada tahu kok si suaminya utang. Makanya pas nikah dia dinyinyirin sama karyawan ban. Disuruh minta bayarin pakai uang istri, wong nikahan aja mewah. Berdasarkan informasi yang beredar, Ahmad Assegaf diketahui menjadi salah satu petinggi di satu perusahaan yang dikelola bersama Tasya Farasya. Dan Ahmad Assegaf diduga menilap uang perusahaan untuk melunasi hutang-hutangnya. Guys, FYI Ahmad ini CEO-nya MOB dan kasus perceraiannya bukan karena perselingkuhan, tapi dia nilep duit 23 M kalau gak salah. Dan ternyata yang nyuruh itu Bapak Ahmad sendiri. Dan Bapak Ahmad ini juga kontraktor rumah yang Momong bangun, tapi 4 tahun gak jadi-jadi sampai sekarang. Taunya, duitnya dikorupsi. Tasya kasih kode lewat gambar pernikahan YG di posting. Ada sosok Bapak Ahmad di balik kekacauan ini. Terlepas dari rumor perceraian yang saat ini tengah menjadi sorotan netizen, Tasya Farasya terlihat memilih untuk bungkam. Ya, Tasya Farasya bahkan terlihat pamit dari media sosialnya untuk beberapa waktu ke depan. Momong izin off sosmed dulu boleh ya, maafin Momong dengan segala keresahan yang terjadi, Momong tahu kok.
Memong akan kembali dengan energi yang lebih positif. Sayang banget sama kalian. Kalian happy juga ya? Janji MA Memong. Pokoknya harus happy. Kak menggugatnya kapan sih Kak? Alasannya apa, mungkin pemicunya Kak? Masih sarumah nggak Kak? Bener Kak, karena nafkah nggak? Soal nafkah bener Kak? Pemicunya karena nafkah. One, two, three, four, five.